Satu-satunya yang beta sempat pernah kepikiran mau jadi komikus. Komikus. Beta dulu suka gambar. Oke. Dan beta kan suka banget komik, suka baca. Tapi memang sebelumnya Ale bisa main gitar. Nggak bisa. Itu baru pertama. Banyak. Jadi beta bisa main bass dulu, baru beta belajar gitar. Loh, kalau kamu lihat orang terus, kamu akan selamanya membandingkan dirimu sama orang lain. Jadi aja diri kamu sendiri, nggak usah pusing apa orang lain bikin. Terus dia tutup kamar. Kalau dulu jazz itu influencing hip hop kan. Kalau kita lihat orang-orang musisi kayak J Dilla, kayak DJ Jesse J. Sekarang kan kebalikan, hip hop justru menginfluence jazz. Makanya ada orang-orang kayak Robert Glasper, ada orang kayak Roy Hargrove gitu, yang mereka memang dengerin hip hop, mereka main hip hop tapi dengan gaya jazz. Halo semuanya, balik lagi di Amarter. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Iyo, ini Siapa lagi kalau bukan? Pakai telur gitu. ini janjiannya dari Aduh, jangan marah dong. Sebelum pandemi Bung ya? Sebelum pandemi? Enggak lah, udah pandemi lah itu. pas pandemi. Juli apa Agustus kan? Ya sebentar lagi 1 tahun. Jangan marah ya. Memang sengaja kan? Jangan marah ya. Kata mendadak di pandemi ini konsentrasi agak berkurang soalnya. Siapa lagi? Bung Berry di Kumahua. Yoi. Halo. Jangan mengaku musisi kalau belum kenal dia. Sudah. Tapi ya, wih gitu. Harus gitu ya. Di sini ketong logat ya, Bu. Oh jangan. Kita kurang ahli di sini. Jadi Ambon Jawa nih, Ambon Kat. Lanjut. Ambon Jaksel aja ya. Kalau istilahnya Ambon Jaksel jadi. Ambon Jaksel. Jakarta. Ambon Jaksel live ya. Ambon Jaksel. Beta Ambon Gandul sekarang, beta tinggal di Gandul. Agak jauh. Oke. Jadi kita sudah dengan salah satu basis ternama Indonesia. Yoi. Dulu tuh pokoknya kalau dengar basis terbaik tuh, kita pernah dulu ada berapa basis terbaik Indonesia tuh. Salah satunya Berry di Kumahua. Zaman-zaman Itu SMA dia kayaknya tuh. Pokoknya ada Berry, Bondan. Ya. Gitu. Pokoknya nama-nama itu tuh udah tuh. Yang bisa bilang lagi. tahu lah. Bung Berry apa kabar, Bung? Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Gimana Sedap. kesibukan sekarang? Pandemi? Cukup Pandemi menghantam ya? ini katong sikapi dengan optimis aja lah ya. Oke. Cuman ya itu, distract. Kadang kayak tadi kita bicara jadwal tuh jadinya distracted karena semua serba online kan. Jadi kadang-kadang tuh semuanya kayak malah jadi padet gitu loh. Gak tahu deh, agak aneh sih memang. Walaupun kita banyakan diemnya, tapi jadi kayak harus online di sini, harus di sana. Jadi kadang-kadang Di suka- rumah tuh kerja terus ya online. Iya, mau nggak mau kan, produktif juga jadinya. Beta juga kalau rekaman semua di rumah. Baru sekarang juga lagi mulai coba aktif di YouTube. Jadi banyak schedule yang kayak itu. Ini hari ini juga beta baru interview satu interview yang udah janjian dari bulan Agustus tahun lalu juga. Sama ya. Bernasib sama seperti MRT. Itulah. Maaf ya, kita nggak gitu kok biasanya. Bener, tanya deh Bung Boy, kita nggak gitu biasanya. Cuman kali ini memang pandemi. Cuman ya itu buat beta sih tetap optimis aja karena respon kita lebih membantu kita keluar dari situasi nggak sih? Kalau kita cuman responnya juga nggak asik, juga malah kitanya yang kehambat. Kalau buat beta pribadi sih gitu. Tergantung respon kita menghadapi pandeminya kayak Ya, gimana. karena kalau misalnya kita mau bersungut-sungut, mau marah juga nggak mau ubah keadaan. Iya. Jadi buat beta makanya mending kayak sepanjang pandemi ini beta malah belajar mixing yang beta nggak pernah pengen dulu, nggak pernah suka. Tapi terpaksa jadi belajar mixing karena alasannya gini, waktunya ada, ya kan? Terus efisien juga gitu. Pertama gini, secara biaya kita keluar kalau mixing bayar orang. Kalau nggak kerjain sendiri kan nggak perlu bayar orang. Dan waktunya kosong, masukannya juga kurang gitu kan. Jadi kita berpikir lebih praktis aja gitu. Jadi pas waktunya kosong belajar mixing, jadi Ya. yang perlu orang buat mixing sendiri, Udah bisa. menghemat beberapa banyak deh. Betul. Iya. pandemi Lumayan ada ini Iya lah kan? ya. Iya. Bung, Yes. kita mau tahu dan ada cerita sedikit mungkin. Kalau Kotong tahu lah ya, yang memperkenalkan Ale dengan musik pasti Papa, Ada. Iya. terus Om juga. Om ya berarti? Iya. Utali Utali Kumahua. Kumahua. Adanya Papa. Ya, berarti kan Papa dan Om ini berdarah musik nih. Yang menurunkan tuh berarti dari situ tuh ya.
Pastinya karena Mama? memang mama juga penyanyi gitu kan. Oh, mama juga penyanyi. Mama juga penyanyi. Ya dulu sebelum akhirnya dia umur berapa ya, baru dia mulai pensiun tuh umur 40 lah, baru dia mulai berhenti. Waktu hamil Beta pun dia masih menyanyi tuh. Nyanyi solois atau Kalau zaman dulu kan nyanyi di hotel, nyanyi di klub, nyanyi di kafe, dia masih kerjain. Dulu dia tuh punya kerjaan salah satu yang paling steady tuh di Hotel Saripan Pasifik di Jakarta Pusat sana. Jadi tuh kalau nggak salah sisa-sisa 2 minggu 3 minggu Beta lahir tuh dia masih nyanyi. keadaan besar tuh ya? Dan keadaan besar. Jadi memang dia udah biasa. Dia punya band sebelum ketemu Papa Beta dulu almarhum. Dia udah ketemu, dia udah mainnya sama Om Ula Patislano, dari Patislano. Oke. Keluarga Patislano tuh bandnya dia gitu zaman itu. Patislano nih. Iya. Jangan-jangan mama kenal Michael Patislano juga ya? Harusnya harusnya satu farm cek. Ula Patislano ya pokoknya deng-deng dorang-dorang itulah. Jadi dia Kebetulan musisi juga. Iya. Musisi. Iya. Kalian kan basis dulu. Iya. Ya malu betul. Masa sih? Kita baru tahu loh. Zaman band dulu. Dulu. Tapi sekarang susah ngomong. Ya. Masih bisa sedikit lah. Iya. Ya, memang dari orang tua. Dari orang tua, ya tentunya selain darah, bakat lah apapun itu, tapi lingkungan kan. Kalau buat Beta lingkungan lebih membentuk sih. Karena dari Beta melek gitu istilahnya ya, dari Beta sadar gitu. Bokap Beta main musik, mama nyanyi, lihat om juga dia nyanyi, panggung. Jadi memang dari dulu buat Beta it's an obvious choice gitu. Buat main musik tuh it's an obvious choice gitu. Karena buat Beta kerja musik tuh enak banget. Papa Beta nggak pernah tuh stres ngurusin musik. Dia kalau dapat aransemen yang bertumpuk-tumpuk dia harus ngerjainnya semangat banget malah. Wah gitu, ngerti nggak? Beda itu enjoy aja. Iya, beda sama kalau Beta ngebayangin orang yang kerja di kantor, stres gitu kan. Kalau bokap Beta nggak gitu. Tapi berarti memang dari dulu saya pernah kepikiran untuk kayaknya Beta akan hidup ke depannya ini bukan dari musik deh. Memang saya pernah kepikiran sama sekali. Satu-satunya yang Beta sempat pernah kepikiran mau jadi komikus. Komikus. Beta dulu suka gambar. Oke. Dan Beta kan suka banget komik, suka baca. Beta tuh baca komik, baca semua, baca manga, baca komik-komiknya DC, Marvel. Hentai gitu juga. Beta baru paham hentai itu SMA kayak, ini apaan gitu. Apa nih? Bagus Dulu, juga ya? dulu kita cuma tahu City Hunter kan. Kalau pernah tahu Rio Saiba ya, kita cuma tahu itu dulu. Tapi ya itu Beta dari dulu tuh memang baca komik. Jadi dan suka komik gitu. Jadi Komik Beta paling sempat- suka apa, Bung? Kalau secara tokoh sebenarnya Beta paling suka dulu Superman. Sampai sekarang juga masih suka sih. Oh, berarti secara DC tokoh ya? Komik DC. US, Tapi secara gambar dan jalan cerita Beta paling suka X-Men. Oh, oke. Jadi Kalau nanti komik Jepang komik-komiknya Kalau komik Jepang Dragon Ball lah, udah pasti. Oh, oke. Dragon Ball sama selain Dragon Ball dulu Beta suka yang nggak tahu sih, mungkin nggak Kung Fu tahu. Boy. Kung Fu Boy juga. Tapi ada satu yang mungkin orang nggak terlalu Beta aja mendadak lupa namanya nih. Aduh, pokoknya dia kayak pemain bola tapi bolanya ditimpuk di aduh apa ya? Pokoknya eranya muncul bareng sama yang basket tuh. Slam Dunk. Slam Dunk. Eranya muncul bareng sama itulah. Pokoknya zaman itu kan Alex Media Komputindo keluar banyak Iya, banget. Iya. Nah, ini salah satu dari sekian banyak, cuma Beta mendadak lupa namanya nih. Cuma itu olahraga juga. semacam olahraga juga, jadi dia kerjanya cuma ngelempar bola ke satu titik gitu. Aduh, apa namanya? Ntar kalau Beta inget kita WhatsApp deh, ntar tinggal diedit di sini ya. Nah itu. Nah itu Beta dari dulu emang karena suka. Dan Beta selalu menghayal bikin cerita komik versi sendiri. Jadi Beta dulu suka gambar tokoh namanya Neo Gatot Kaca. Neo Gatot Kaca. Jadi Oke. Gatot Kaca nih dengan segala ceritanya, walaupun akhirnya Beta baru sadar, oh ternyata Gatot Kaca tuh bukan cuma ada di Jawa ya, ternyata dari cerita orang India juga ada gitu kan, ternyata balik date back-nya jauh. Cuman Beta coba bikin dengan budaya lokal lah Indonesia. Tapi konsep ceritanya kayak Iron Man gitu. Jadi dia modern ya? modern, dia menemukan satu tools pakai jetpack gitu, tapi bajunya tetap Gatot Kaca. Ale gambarin itu. Kita gambar. Beta sempat tawarin ke Sudah Gramedia. jadi komik. Sudah jadi komik, tawarin ke Gramedia dulu. Ah, serius lu? Iya, cuma Gokil. nggak deal karena mau diganti gambarnya. Jadi Oh, sama editornya. ceritanya mereka suka, tapi mereka mau ganti gambarnya. Ya gambar gambar bocah kan SD, nggak terlalu bagus mungkin. Oh, berarti Cuman Beta nyesel gitu, kenapa nggak gue yain aja ya dulu nggak mau. Itu zaman kapan tuh berarti tuh? SD lah. Oh, masih kecil SD, sekali ya. SD kelas 2, kelas 3 gitu. Masih kecil banget, belum mikir musik. wah gokil. Jadi ntar Beta cari kalau masih ada Ale ya. udah jadi Iya. komikus di Usia segitu. Iya. Kalian sudah pikir buat bikin komik, udah ajuin Iya. ke Oh, Beta banyak komik, serius, bukan cuma satu cerita. Beta punya beberapa cerita yang berbeda.
Jadi punya banyak series gitu. Jadi beta tuh dulu mikirnya, ini beta jarang lo cerita ini by the way, ini cuma di sini aja nih, tiba-tiba jadi ke situ pembicaraannya. Belum pernah nih, beta yakin belum pernah keluar dimanapun. Jadi beta sampai bikin series kayak mau bikin universe-nya gitu. Anjir. Serius. Kayak Iya, Marvel jadi bikin, gitu ya. Iya, mau dari dulu kita udah plan kayak gitu. Jadi beta kalau beli tuh buku gambar yang bukan A3 ya, yang lebih kecil lagi A6 tuh. Jadi beta beli barang 10 gitu. Nah itu beta bikin gimana ceritanya harus muat satu episode tuh di satu buku itu. Udah selesai nanti, jadi beta bikin 10 seri, satu cerita. Nanti beta bikin lagi yang ini, tapi ternyata mereka connected gitu. Kayak kenal. Asik, keren. Gitulah. Ini gue baru cerita di sini, beta belum pernah cerita dimanapun, beta bisa yakin Itu banget. masih ada tuh. Masih ada harusnya, beta harus cek di rumah nyokap ya. Waktu itu beta sempat kumpulin soalnya. Sekarang ini Ales yang kepikiran buat nawarin kemana gitu itu? Enggak lah. Siapa tahu kan. Iya kan, siapa tahu. Oh beta kalau pas lihat gambarnya juga jijik sendiri, nggak konsisten soalnya. Atau mungkin bukan dari segi Karena gambar, gini, tapi Kak. dari segi ceritanya Konsepnya. mungkin. Ceritanya sih, Iya. ceritanya sebenarnya umum sih. Ceritanya tuh beta dulu selalu ngambilnya dari cerita-cerita. Beta gabungin dari berbagai cerita. Oke. Jadi kayak cerita Dragon Ball sama Saint Seiya, beta gabungin jadi satu cerita. Yoi. Jadi dia sebenarnya intinya dia tuh dari desa kecil, kan Saint Seiya banget tuh. Terus dia ternyata pengen ikut turnamen, terus dia dapat baju ini, tapi ternyata dia punya kekuatannya kayak Super Saiyan gitu. Jadi beta gabungin. Oke. Nah, kenapa gambarnya jadi nggak konsisten? Tergantung yang beta lagi baca. Karena beta lagi baca manga, gambarnya manga banget di awal-awal. Terus tiba-tiba seri kedua beta lagi baca X-Men, agak berubah tuh jadi kayak X-Men gitu. Jadi itu inkonsistensinya di situ. Jadi kurang bagus. Sempat baca Tiger Wong berubah lagi gitu. Jadi kurang. Kalau buat komiknya jangan ditawarin deh. Tapi lumayan, maksudnya sudah sampai ke tahap dibikin seperti itu, berarti benar-benar diseriusin juga dong ya? Waktu itu beta serius sebenarnya. Cuman waktu pas beta udah ketemu musik, ya itu ternyata beta lebih serius di musik. Pas kapan Ale ternyata passionnya di situ. di Iya. musik ya? Pas kapan tuh Ale berpikir, wah kayaknya beta sing di sini nih, beta jadinya di musik nih. Jadi SD di saat-saatnya pokoknya transisi dari mulai komik itu kan SD kelas 3 kelas 4. Pas kelas 5 tuh beta mulai, jadi sebelumnya waktu beta masih kecil beta belajar trompet kan. Belajar main trompet. Dari papa. Dari papa. Karena beta suka, dia punya grup namanya The Rollies. Mereka main satu lagunya Tower of Power tuh intronya trompet dulu. Tadadadi itu. Mi re do sol. Nah, beta tanya, "Pak, gimana sih cara main itu?" Diajarin kan, mi re do sol. Bisa tuh. Tapi namanya anak kecil kan, enggak diterusin, terus beta ke komik tadi. Lalu SD kelas 5 itu mulai diajarin main recorder kan. Suling. Nah, beta kuasain nih ternyata. Terus beta mulai ngulik lagu-lagu yang di luar dari yang diajarin. Iya. Kayak dulu kan terkasih mengeningkan cipta, tanah air, apa kan lagu-lagu umum gitu kan, lagu-lagu daerahnya apa Halo Bandung. Terus beta mulai penasaran. Ngulik lagunya Indra Lesmana gitu. Anjir. Terus mana Jadi- saat itu? Karena Namanya beta dia lagi Enggak, karena beta ada satu kasetnya dia Indra Lesmana nama bandnya Java Jazz. Jadi Java Ya. Jazz tuh dia punya band namanya Java Jazz. Isinya Emong Raharjo, ada Jeffrey Talele, ada Sandy Luntungan pada masa itu ya. Ada beberapa versi soalnya bandnya. Nah, ada satu lagu yang beta suka banget judulnya Bulan di Atas Asia. Melodinya tuh pakai suling kebetulan, suling Sunda tapi nah, beta coba cari di recorder. Dapet nih gitu. Itu beta jadiin bahan beta ujian sekolah. itu ngulik sendiri tuh. Ngulik sendiri. Gokil ya? Jadi pas beta ngetes gitu kan, main lagu apa? Lagu wajibnya Meninggal Cipta. Lagu bebasnya lagu Indra Lesmana Bulan di Atas Asia gitu. Orang kaget tuh ya? Lagu apa itu? Gitu. Saya mainin aja Pak gitu. Terus lulus kan. Kan guru juga. Iya, gurunya bingung. Lagu apaan gitu. Apalagi zaman dulu kan jazz juga nggak semua orang bisa terima Iya, kan. iya. Nah, kayak sekarang lu bisa cari di YouTube. Zaman dulu kan nggak bisa. Ya udah dari situ beta main lah. Dari situ beta udah mulai berpikir kayaknya gue bisa serius deh di musik. Karena ternyata gue dapet setelahnya nih, walaupun dari di recorder doang. Itu SD? SD SMP? kelas ya SD kelas 5 kelas 6 gitu deh. Oh, oke. Nah, terus beta jualan ini dulu. Jadi dulu kan ada film Flintstone tuh. Iya. Flintstone yang orang ya. Iya, iya. Kan ada soundtrack-nya tuh jadi ngetop play kan. Beta main di suling bisa. Pada pengen belajar kan. Ajarin gue dong. Udah gue ajarin gitu. Aduh, susah, bisa ditulisin aja nggak? Gue jual. Jadi gue tulis. Gue fotokopi, gue jual 250 perak selembar. Fotokopi itu masih 50 kan. Gue untung 200 tuh dari satu orang. Gue jual berapa eksemplar lah lumayan. Nah, di situnya gue gambar pakai not baloknya, habis itu di bawahnya gue gambar Flintstone-nya karena gue bisa gambar kan. Nah, itu udah mulai menggabungkan tuh. Oh, Jualan. oke. Musik sama Iya. gambar ya. Tapi di saat yang bersamaan, kita mulai tertarik bass. Di saat yang bersamaan? Iya. Jadi usia kita kelas 5. Kelas Kelas 5? 5 kelas 6 itu beta mulai tertarik sama bass gara-gara nonton Cikorea yang baru meninggal tuh baru bulan lalu Cikorea main piano. Dia datang ke Indonesia, dia bawa pemain bass namanya John Patitucci. Nah, beta nonton, gila nih orang, ini jago banget ya main bass. Nah, jadi mulai tertarik ke bass. Tapi belum belajar. Terus dulu lagu Kahitna kan ngetop tuh, Cerita Cinta. Iya. Waktu kecil itu belajar bassnya bokap ada Punya bass. Punya bass di rumah. Tapi beta nggak pernah pegang.
Jadi pas lagi cerita cinta itu, anak-anak, ada yang anaknya Om Utali Kumawa juga, Ya. si Rani namanya, saudara beta sepupu kan. Kita lagi di rumah dia, mereka nyanyi cerita cinta. Sepanjang mereka nyanyi itu beta malah hafal baseline-nya. Oke. Beta, gua hafal banget ya baseline-nya gitu. Ya udah akhirnya beta sampai rumah karena penasaran, ngambil gitar, bukan bass ya, ngambil gitar dulu karena yang ada di mana-mana tuh gitar. Ya. Ambil kan kalau di gitar tuh kan titik pertama pasti G kan. Kalau kita lihat senar 4, senar paling sini, senar 6-nya, titik pertama yang beta tekan yaitu G. Nah, pas banget tuh main di G. Deng. Beta coba deng 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 deng. Dapat satu lagu. Ya udah, satu lagu itu beta selesain. Tapi memang sebelumnya Ale bisa main gitar. Enggak bisa. Itu baru pertama. Namanya Jadi beta bisa main bass dulu baru beta belajar gitar. Itu yang namanya talenta ya. Beta juga bingung sih kalau sampai Yang sekarang. ada yang ngajar. Makanya kalau beta sekarang ngajar ya, itu jadi hal paling susah buat ngajar. Gimana mulainya ya? Karena gue dulu mulainya juga tiba-tiba teorinya bisa. iya, teorinya nggak. Karena gue tiba-tiba bisa gitu. Jadi beta Dan berusaha. saya nggak ada yang ngajarin. Saya nggak ada yang ngajarin. Saya nggak ada yang ngajarin. Jadi beta udah mulai main lama, udah setahun 2 tahun, baru mulai nanya-nanya ke bokap. Itu pun pakai berantem dulu kan. Namanya orang tua kan pasti pengennya anaknya langsung bisa gitu. Kan anak gue gitu kayak. Tar dulu bos. Gitu. Jadi memang ya itulah ya, memang karena lingkungannya memang lingkungan musik, terus memang pasti beta bisa. Terus dari pengalaman jual 250 perak itu juga beta ngerasa kayak gue bisa deh hidup di sini. Ini karir bisa jadi karir gitu. Gua aja umur segini udah bisa jualan gitu. Udah bisa dapat duit dari musik lah ya. Yes. Dan beta emang gak pernah kepikiran work 9 to 5 tuh kayaknya bukan gua banget aja gitu. Oke. No offense buat yang ke situ ya. Enggak, ada orang yang mungkin memang build for that, tapi kalau beta ngerasanya enggak sih. Into ke jazznya banget itu pas kapan tuh Bung? Maksudnya musik-musik yang Ale dengar waktu masa-masa kecil tuh apakah memang sudah jazz. Sudah jazz ya? Udah aja sih tadi. Indra Lesmana dan kawan-kawan. Iya, udah di situ. Karena ya sempat ada rebel momentnya lah. Gitu, rebel momentsnya ada setahun 2 tahun beta SMP kelas 2 kelas 3 rebel moments. Remaja ya. Dia remaja kan kayak I don't want my life to be determined by you gitu kan. Yes. Gua nggak mau pah, karena lo jazz gua harus jazz nggak mau gitu. Iya, Cabut dari rumah, Pak. Wow, belum sampai segitu. Coba beta dulu emang gitu tuh, sampai nutup kamar, terus dengerin The Police, dengerin punk, pokoknya nggak mau dengerin jazz gitu. Oh, tapi Ale berarti denger juga musik-musik kayak gitu ya? Selalu Dengerin. di luar jazz. Oh dengerin banget. Betul pernah dengar tuh apa? Ale pernah punk juga ya? Punk beta lama tuh. Oh iya? Karena sebenarnya itu kepaksa karena teman-teman beta nggak ada yang bisa main jazz kan. Jadi Nggak ada yang bisa. mengikuti ya? Yang gampang kan kunci gantung kan. Iya, iya, Geng. Wah, yaudah deh pokoknya ngeband gitu. Jadi akhirnya beta main punk. Lumayan mainin Rancid, mainin Sex Pistols, mainin Ramones. Hampir semua band-band punk. Dan beta bahkan sempet kayak yang manggung-manggung kayak Mohawk gitu juga pernah. Asik. Pakai lem Fox tuh. Gila rusak Kita rambut tampilkan kita dulu. fotonya. Gak ada. Cuma dulu tuh beta kan rumah di daerah Ciputat ya. Iya. Jadi dulu kalau anak punk itu nongkrongnya di Bintaro Plaza pada masa beta. Jadi kalau beta mau lihat gaya-gayanya beta datang ke sana. Dandanannya. Selama beta mulai ilfil gara-gara mereka beneran nggak mandi kan ternyata. Kayak gue nggak nongkrong sama lu dulu deh gitu. Gue nggak tahu lo sanitize nggak sih gitu. Jadi sementara kita yang berusaha kelihatan kumel, nah dia kumel beneran gitu. Kayaknya nggak cocok deh, kita jangan sok-sokan kayak dia deh, dia emang beneran live the life gitu. Kita cuman fabricated, mendingan gak usah. Ya udah dari situ beta mulai Bukan gue deh gitu. bukan gue gitu. Akhirnya udah. Tapi pada akhirnya ya itu ya maksudnya. Karena memang beta percaya musik tuh kayak bahasa. Oke. Beta nih bisa ngomong beta alis segala macam, tapi karena beta nggak besar di Ambon, pasti tetap nggak kayak kamu orang ngomongnya. Karena itu bukan bahasanya beta. Itu yang kita tadi bilang Ambon Jaksel ya. Ambon Jaksel. Karena kecintaan gue sama Ambon tuh baru muncul waktu gue udah dewasa gitu. Karena bukan dewasa lah, maksudnya beta udah bergaul sekian lama, itu udah besar di Jawa, di Jakarta, baru suka sama Ambon. Jadi begaulnya juga dari dulu, bokap juga bukan tipe yang begaul sama orang Ambon banget kan. Bokap tuh kan begaulnya, ya even sama tadi keluarga Patislano, kalau dengar ngomongnya mah Jawa banget, orang Surabaya. Mendok. Bung Ben gitu, gitu kan. Bung Ben gitu kan. Ya, ngomongnya gitu. Terus makan pora. Wes mangan lu. Piye gitu kan susah. Jadi beta memang kamu orang yang besar di Ambon pasti berbicara bahasa logat yang di sana biasa. Nah, beta yakin percaya musik kayak gitu. Karena beta tiap hari dengerinnya jazz. Mau gua kayak gimana pun keluarnya jazz. Dulu pas main punk pun anak-anak gitu. Ber lo main bassnya jangan terlalu ngejazz dong, dibikin biasa aja. Biasa tuh gimana ya, ini gue gitu. Ya kayak di kaset aja gitu. Biasanya nggak gini. enak di kaset, enak kan diginiin gitu. Jangan gitu kan. Karena beda banget kayak, oke kita ngomong punk deh. Misalnya kita dengerin musiknya Rancid gitu ya. Rancid tuh bassnya emang jalan gitu. Gede, tapi ada linesnya. Nah tapi Sex Pistols nggak kayak gitu. Dia kan satu-satu gitu. Sementara beta mainin Sex Pistols dengan gaya jalan, jadi bunyinya jadi kayak Rancid.
Mereka nggak suka, ini bukan Rancid, ini beda gitu. Dong. Ini nggak cocok gitu ya. Jadi karena bahasa itu sih, beta yakin karena bahasanya beta udah jazz, mau kayak gimana pun keluarnya kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi memang dia karena memang dari kecil ya dengarnya 24 jam. Musik tuh dulu 24 jam. Literally 24 jam. Gokil. Karena bokap tuh penggemar radio. Oke. Jadi radio dia selalu nyala. Mau dia pasang musik di sini, yang di sini tetap nyala nih. Tapi pelan. Nggak kenceng, kayak suara air gini. Gini. Dua-duanya lah ya. Karena bokap darah daging ya. Karena bokap tuh percaya bahwa musik itu nggak bisa ya sama sekali lagi karena kayak bahasa, dia nggak bisa dipaksa. Dia harus terdengar. Gitu. Contoh simpel dia selalu ngasih contoh gini. Gini deh, sekarang ini era sosial media. Kamu orang tahu lagu itu nggak? Terpesona. Tahu. Aku terpesona, tahu kan? Punya nggak kasetnya? Atau Ada. CD-nya? Atau pernah dengar nggak khusus dedicated dengar di Spotify? Pernah. Pernah tuh. Tapi karena dia kedengaran, kita bisa nyanyi. Iya. Ya. Nah, bokap percaya dengan konsep itu. Oke. Lu walaupun lu nggak beli CD-nya, nggak khusus dengerin, lu bisa nyanyiin kok. Kenapa? Karena lu denger kedengaran. Lu nggak mendengarkan, tapi dia terdengar. Terdengar itu efeknya lebih gila dari mendengarkan malah. Dan itu terjadi di Ale. Itu di beta. Alam bawah sadar kan? Alam Iya, bawah sadar, iya, ya. iya. Jazz muncul terus, Ah, ya otomatis sukanya ke situ. sukanya ke situ. Otomatis. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada khusus belajar, nggak ada. Kayak misalnya kita ngomong jazz, mungkin kalau teman-teman yang nonton yang suka jazz, tau lah lagu-lagu kayak All the Things You Are, Flying to the Moon, apalagi Girl from Ipanema, semua you name it. Beta tuh nggak pernah dengar versi aslinya, karena beta nonton, bokap mainin sama Mule dan lain-lain tadi. Jadi beta nggak pernah tahu versi aslinya. Sementara teman-teman beta yang belajar khusus musik jazz, mereka tahu banget tuh. Itu rekamannya tahun segini, labelnya ini, yang main ini. Gua nggak tahu siapa tuh. Cuman gua tahu lagunya. Lu suruh gua mainin, gua bisa main dengan berbagai versi. Nah jadi Kalau dari dong kan teorinya yang dong teorinya dong kuat. Hmm. Beta yang kuat di situ, tapi beta hidupi itu karena tiap hari bokap pasangnya itu. Beta tuh bangun pagi dulu musiknya big band. Jadi alarmnya bukan tirit enggak. Jam 6 kurang 15 tuh down itu gua kayak gitu. Jadi udah biasa gitu. Gokil. Itu udah dunianya gitu. Panggungan pertama, Bung. Hmm. Maksudnya setelah akhirnya dari kecil memang sudah into dengan jazz, memang dari keluarga dan segala macam juga kan, lingkungan juga, Ya. teman-teman bokap juga, gitu kan. Terus pertama kali Ali memutuskan, wah beta nih memang ke jazz, itu pas panggungan pertama tuh pas kapan, Bung? Karena Ali kan bilang waktu remaja mainnya justru punk, Iya. sampai manggung malah. Iya. Kalau manggung pertama sebelum main jazz, manggung pertama di perpisahan sekolah, bawain lagunya netral. Oke. Pelangi lagunya Kus Plus ya, tapi dia langsung main netral. Pelangi engkau pelangi. Itu lagu pertama, panggung pertama. Tapi Panggungan jazz Jazz, pertama. manggung jazz tuh beta main di Friday Jazz Night Ancol. Jadi dulu bokap beta tuh tiap bulan, tiap berapa bulan lah kebagian ngisi di Pasar Seni Ancol tuh dulu dia ada panggung namanya Friday Ya. Jazz Night. Setiap Jumat malam. Nah, jadi tiap berapa bulan sekali kan pasti digilir musisi jazz itu aja kan. Iya. Jadi pasti bokap kebagian. Nah, biasanya sebelum bokap main tuh ada opening act-nya. Nah, opening act-nya tuh biasanya beda-beda. Kadang-kadang dari mana. Cuman karena pas bokap yang main ditanya, ada yang bisa opening act nggak? Mainlah beta dengan band, tapi bandnya kakak beta sebenarnya. Jadi Oke. kakak beta punya band, kakak beta dulu main gitar yang cowok. Dia main gitar, dia punya tim, tapi nggak punya pemain bass. Lu nggak main sama kita, ayo gitu. Ya udah tuh mulai main-mainnya agak ngejas di situ dan akhirnya kayak jadi makin percaya lagi dengan this career path gitu sama dengan musiknya sendiri. Gitu. Karena ternyata beta, gue bisa ternyata hidup dari sini dan mentransfer apa yang gue denger selama ini ke instrumen ternyata bisa. Gitu. Oke. Kan yang susah itu kan, kita udah biasa denger, abis itu kita mentransfer ke tekniknya, mentransfer ke permainannya itu gimana gitu. Ya puji Tuhannya bisa, akhirnya dari itu kayaknya SMA ya, sama kelas 1 atau kelas 2 baru akhirnya mulai bener-bener di jazz gitu. Terus itu rutin tuh manggung. Mulai rutin, karena akhirnya selain ikut bandnya kakak, bikin band juga, tapi itu tuh mesti warnanya agak-agak acid jazz, jadi bawain kayak Incognito, Jamiroquai, bawain kayak Brand New Heavies, bawain Fatima Reni gitu. Jadi lagu-lagu yang pada masa itu dibilangnya acid jazz tuh. Gitu. Jadi udah mulai rutin, udah mulai banyak main. Tapi Bung, kan jarang juga nih, maksudnya apalagi di Indonesia lah. Ibaratnya kalau kalian tahu di mana-mana itu yang lead itu pasti kalau bukan vokal, tapi seorang pemain bass terkenal sendiri gitu. Itu kan jarang tuh. Iya, beta juga Apalagi bingung. apalagi zaman-zaman sekarang ya. Iya, Maksudnya iya. kalau Ale tuh sosok satu-satunya menurut beta.
yang beta saya tahu apa yang kalau iya. ditanya basis Indonesia, Iya, iya. Bari. Iya, maksudnya yang betul-betul kalau kita ngomongin basis ya basis banyak, tapi kalau basis yang ibaratnya solois lah ya, yang sendirian gitu. Iya, iya. Basis jago banyak, tapi mungkin dulu ada di dalam band gitu. Iya. Atau ya rata-rata sih pasti ada di dalam band. Bondan aja kan dia yang terkenal sebagai solois basis player benar-benar gitu kan. Bisa dibilang, ya ada benarnya. Iya, Ada benarnya, maksudnya ada benarnya. Patun tahu Bondan itu mulai awal-awal tuh kan beta tuh tahu Bondan Lumba-lumba. main bass bukan main bass itu di Funky Kopral. Ya, betul. Oh iya, Ya, pas main di Funkop tuh baru wah anjir, gila ini Bondan main bassnya gila Iya. juga anjir. Iya, Nah dari situ benar. baru tahu kok ternyata Bondan main bassnya segila itu gitu. Gila banget dia mah, jago banget sebenarnya. Nah tapi terus apa ya basisnya J-Rock Ya, itu Wima. juga keren tuh. Itu juga keren tuh. Nah tapi kalau yang bener-bener sendirian nih kayaknya cuma Ale sih. Yap. Nah, itu tuh Betul Ale selalu bingung maksudnya, nih. Dari Ale sendiri tuh Ale waktu Perasaan. pertama kali bukan maksudnya kayak wah kayaknya beta akan berkarir sendiri nih. Itu tuh kepikirannya pas kapan Bu? Atau apa yang bikin Ale kayak oh beta sih mau ngeband tapi beta ya berkarir sendiri aja. Sebenarnya sih kalau dibilang kepikiran, beta sih yang pernah pikirin itu banget sih. Beta tuh cuma pengen berkarya aja gitu. Gitu pada masa itu ya. Awalnya kan beta nyaman banget. Oke, beta mulai masuk industri kan mulai gabung sama almarhum Glenn tuh. Ya. Beta 2003 main sama bandnya Glenn sampai 2007. Di situ beta udah mulai main sama dia, tapi di saat yang bersamaan setelah main sama dia nih, beta juga suka main gig jazz gitu. Oke. Kayak Jazz Goes to Campus lah, main di Jak Jazz, main di mana. Pokoknya beta masih main mana-mana. Cuman pada awalnya tuh nggak pernah terpikir as a musician Berry Likumahua sebagai sebagai soloist tuh nggak pernah kepikiran ke sana sebenarnya awalnya. Beta kepengennya jadi session player tadinya. Oke. Pengen kayak Nathan East gitulah kalau di Amerika kan ada Nathan East yang dia main sampai Daft Punk lah, main sama Eric Clapton, Andrea Bocelli, David Foster, siapa aja lah dia main. Iya. Pengen kayak gitu sebenarnya relax aja, tapi ya karena memang beta dengerinnya Jaco Pastorius, dengerin Victor Wooten, dengerin Marcus Miller yang kebetulan semuanya Peter Button. ya, dan semuanya memang soloist, memang semua ngelit gitu. Nah terus satu waktu beta lagi mau kepikiran pengen bikin album. Awalnya kan itu doang, pengen bikin album masalah ada yang denger atau nggak denger bukan urusan gue. Yang penting gue mau bikin aja dulu. Awalnya tuh gitu doang, simple Niatnya banget. mau berkarya sendiri. Niatnya mau berkarya aja dulu, gitu bikin album gue sendiri. Gue punya lagu-lagu sekian banyak yang bisa dikaryakan. Udah Memang gitu saya aja. kepikiran untuk wah beta akan jadi sesuatu sendirian nih. Kalau dibilang sampai kayak sekarang beta nggak pernah memang karena pengen bikin aja dulu. nggak ya. pernah kepikiran, nggak pernah direncanain juga. Beda kalau beta ngobrol sama Reza Aditya misalnya dari Endah, oh dia plan tuh, dia udah tahu Endah dan Reza tuh bakal Iya, iya. 5-year plan-nya apa, ngapain aja dia udah tahu. Iya, iya. Kalau beta enggak, dulu pokoknya gue bikin aja dulu gitu. Lihat kasarnya ya, lihat besok deh gitu. Kalau beta dulu Apa bisa lakuin hari ini? gue lakuin hari ini aja gitu. Jadi sesimpel itu, dan beta mulai kumpulin uang dari main sama Glenn, beta mulai sisihin sedikit, ngerjain, sewa studionya juga pindah-pindah. Beta album pertama Gospel 2008 tuh kasihan banget kerjain semua studio kali gue cobain di Jakarta nih. Ada yang rekaman di Blok S, ada yang rekaman di Bintaro, ada yang rekaman sampai di kamar kosnya temen gue di Pluit juga beta lakuin aja deh pokoknya, ayo gitu. Yang penting gue bisa rekaman. Nah ternyata begitu rilis, nah kebetulan tapi gini, di saat waktu itu waktu beta mau rilis, beta udah tahu market yang gue mau sasar nih gitu. Itu aja, gue pengen menyasar, gue pengen targetin marketnya Malik, marketnya Soul Vibe, Oke. marketnya Ekute. Ya. Which is mereka dengerin yang mereka bilang jazz, tapi kan sebenarnya easy listening banget. Ya. Nah gimana caranya gue combine itu sama musik gue yang sebenarnya? Tapi itu bukan jazz, Bro. Ya influence by jazz, tapi bukan jazz. Kalau beta boleh ngomong apa adanya, ya bukan jazz gitu. Tapi mereka influence by jazz. Jadi kalaupun ada sedikit, nah beta menyasar ke situ aja dulu targetnya. Jadi dari 10 lagu nih, oke 7 lagu yang sesuai yang gue mau, 3 lagu lah kasih lagu vokal. Terciptalah waktu dulu ada Mati Saja, ada Saat Kau Milikku, apa segala itu yang memang marketnya memang ya udah buat ngepop aja gitu. Ternyata Mati Saja begitu beta rilis, which is lucunya itu kan label indie. Ya. Bisa masuk di MTV Skytrax dulu, 101,4 tuh naik, tiba-tiba masuk di playlist, masuk di 10 besar apa mereka punya jamu jajaran musik unggulan gitu yang kayak biasa kan radio dulu gitu kan, ada 10 lagu minggu ini gitu. Wih naik terus, wah nomor 9 gue denger, gue teriak ada lagu gue di radio, naik nomor 3 tiknya, wah nomor 3 gila gitu. Ya udah terus dari situ jalannya kebuka terus sampai kayak sekarang gitu. Jadi beta nggak pernah oke, gue solois, nggak pernah sih sebetulnya. Cuman ternyata memang kayak dibawa ke situ aja gitu. Opportunity yang kebuka, terus seperti itu.
Akhirnya ya jadilah beta seperti sekarang. Dan yang ada orang lain juga mungkin kali ya. Mungkin boleh dibilang kayak gitu. Kayak kemarin kita sempat ngobrol ini juga waktu dibilang kayak cuma Berry yang frontman basis. Sebenarnya enggak, beta bilang Bondan juga frontman. Waktu dia bikin Bondan Fade to Black kan dia frontman. Iya. Oh iya. Tapi memang dia bernyanyi. Nah, mungkin itu yang membedakan. Karena dia main bass sambil nyanyi kan. Iya. Jadi orang fokusnya ke nyanyinya dia, bukan Iya. ke mainnya. Padahal Bondan itu sebagai solois pemain bass buset jago banget. Dia gitu. Beta hampir berhenti main bass gara-gara dia. Dan beta ngomong sama dia, beta udah kenal nih. Dan asal lo tahu, gue hampir berhenti main bass gara-gara lu. Kenapa lo gitu? Serius, gue hampir berhenti. Jadi beta SMA kan, lagi suka-sukanya belajar. Terus beta ada kita dulu satu band beta nih cover lagunya Red Hot Chili Peppers. Judulnya Stone Cold Blues. Bassnya juga gila. Kan gila kan, Flea. Kan Stone Cold Blues judulnya. Wah, tapi ada part yang beta susah karena dia slap dan beta nggak terlalu kuasain waktu itu. Susah nih partnya. Udah deh gue aja. Ini bener-bener beta baru pulang latihan sampai rumah. Das baru taruh bass, pas nyokap nyalain TV. Bondan. TVRI ada Bondan main sama bandnya dia sebelum pakai kopral namanya WR Supratman. Bawain lagu itu. Yang gue baru latih, gue nggak bisa itu. Stres gue. Masuk kamar gue gini. Terus gue langsung liat, ini aku umur berapa gue search gitu. Kelahiran tahun 82, 83, beda setahun doang. Gue nggak bisa ngejar dia setahun gini. Nangis gue. Beta mah nangis di kamar, bener nggak bohong. Baru nyokap masuk kamar, kamu kenapa? Nggak mau main bass lagi gue. Kenapa sih lo? Mental udah kena ya? Iya, udah dalam kan. Kenapa sih lo gitu? Gitu doang, payah lo gitu nyokap pergi. Bokap yang datang, habis itu dia pulang kerja, itu masih sedih dia. Kenapa? Nggak, kayaknya Berry berhenti main bass aja deh. Loh, kenapa sih? Ya itu ada Bondan. Loh, kalau kamu lihat orang terus, kamu akan selamanya membandingkan dirimu sama orang lain. Jadi aja diri kamu sendiri, nggak usah pusing apa orang lain bikin. Terus dia tutup kamar. Dia ngomong gitu doang tuh, nyantai. Kamu jadi diri kamu sendiri aja, nggak usah pusing orang lain. Tutup pintu, gerak, gue langsung kayak, iya ya, oke, gitu main lagi. Jadi nih. Jadi itu kata-kata bokap yang buat beta kayak simple banget. Dia mungkin ngomong itu juga nggak direncanain, cuma itu jadi quote-nya hidup gue. Quote hidup gue lah. Kayak iya, gue nggak mau bandingin hidup gue sama orang lain, ngapain? Akhirnya Ale jadi satu-satunya juga. Maksudnya kalau kita bicara sampai sekarang ya. Puji Tuhan lah. Ale doang nih. Siapa lagi gitu ya? Puji Tuhan, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu kenapa bisa sampai sini. Kalau ditanya nggak akan pernah bisa jawab. Si Reza juga bagus, Proses tapi itu soalnya. ada Endah dan Reza. Proses banget. Jadi nggak apa ya? Nggak beta rencanain ya. Kayak kalau ngobrol ini kan, kamu orang udah ketemu Bung Oy lah. Bung Oy yang paling tahu lah ceritanya beta. Dari beta masih di pengiringnya Glenn, karena Bung Oy itu dulu kan manajer Glenn. Iya. Sampai dia gabung di beta tuh, kalau dipikir sebenarnya nggak masuk akal gitu. Gila, dulu dia pegang Glenn Fredly, terus pegang gua pemain bass. Kan jauh banget, jomplang banget sebenarnya harusnya ya. Tapi ternyata kita bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jadi ya memang puji Tuhan banget lah, ternyata memang pekerjaan ini diberkati dan beta bisa sampai kayak sekarang ya udah. Nggak ngerti, hands up, Tuhan aja udah. Ada Boy. Shout out to Bung Oy. Shout out to Bung Oy. Bung, Yes. terus kita ngomongin setelah duluan Ale solois berarti dia dikenal sebagai Berry Likumahua, tiba-tiba membuat BLP. Baru ngomong project. Kepikiran pas bikin BLP itu apakah karena kayaknya beta as a Berry Likumahua udah cukup, terus akhirnya pengen bikin sebuah itu band berarti ya? Sebenarnya enggak sih. Jadi awalnya gini. Awalnya itu kan tadi tarik mundur dikit ke masalah beta mulai manggung main sama Glenn. Dulu Om Ireng Maulana almarhum kan punya festival namanya Jazz itu. Tahun 88 sampai tahun 97 terus dia berhenti. 2006 dia pengen hidupin lagi. Dia udah kumpulin semua, udah dapet pemain, tiba-tiba ada satu slot buat pemain musisi tapi muda. Dia telepon ke nyokap. Ri, si Berry, nyokap beta Mary ya kan. Ri, si Berry punya band gak sih? Oh, kenapa emang? Kan dia main sama Glenn. Ya tapi dia kan kayaknya banyak main jazz juga gitu. Dia punya band nggak, tapi anak muda tapi jazz. Oh, gue tanya, Ber, kamu ada band? Buat apa jazz? Wih, ada aja bilang. Memang ada? Ya bilang aja ada, ntar gue cari deh gitu. Nah akhirnya beta tarik waktu itu teman-teman yang main di Glenn. Waktu itu yang main drum kebetulan Sandi Winarta yang beta ajak, pemain saksofonnya Niki Manu Putih, gitarnya Andre Dinut. Itu BLP paling pertama, Jazz 2006, November 2006. Belum rilis album, rilis album 2008 kan beta. Belum sama Matthew berarti. Sebenarnya maunya sama Matthew, tapi Matthew waktu itu lagi ikut kontes bintang cari bintang. Pasto juga seperti situ dulu, Matthew di situ salah satunya. Dia menang ternyata. Dia berangkatlah ke Malaysia hari pas beta manggung, jadi nggak bisa dia yang nyanyi. Tapi dari awal memang maunya Matthew. Berarti BLP pertama tuh. Harusnya Matthew. Andre Dinut, Niki Manu Putih. sempet Ryan juga. Jadi pada waktu itu kan beta transisi kan 2006.
Habis itu masih berjalan main sama Glenn kan. Jadi BLP ini Berlima Project, waktu itu kenapa namanya Berlima Project? Karena bingung. Nama bandnya apa? Kalau Berlima doang orang pasti bingung kan. Udah bilangnya Berlima Project deh. Biar gampang. Saat lagi telepon tuh. Iya. Udah bilangnya Berlima Project. Apa nama bandnya? Berlima Project aja udah. Gue mikir-mikir nama band paling susah dari dulu, cari nama band tuh paling susah kan. Apa ya? Udah Berlima Project aja lah biar cepet. Gitu. Ya udah. Jadi namanya udah jadi dulu, orang-orangnya belum dikumpul. Oke. Baru beta telepon bisa, latihan, manggung lah hari itu 2006. Cuma itu beta sesuai namanya ya cuma project. Kalau kita ngomong project itu sebenarnya temporary kan. Iya. Sesuatu yang sifatnya cuma sesaat. Iya. Project selesai udah cabut. Jadi memang beta treatnya kayak gitu awalnya. Tapi terus dari gigs ini dapat lagi gig lain. Jauh sih. Datang terus deh. Tapi jauh, November terus baru dapat lagi bulan Januarinya 2007 dapat tawaran. Oh ya main di Citos, main di mana? Dapat lagi Java Jazz, oh ya main. Mulai banyak main. Terus kita mulai agak punya faith sama kayaknya asik nih. Sementara lagi ngerjain album juga. Oke. Gitu. Jadi mulai ngerjain album. Nah, waktu akhirnya album Good Spell itu rilis, Berlima Project ini sebenarnya cuma kendaraannya aja awalnya. Jadi kenapa namanya Berlima Project? Karena biasanya orang kalau ngenalin kan kami tampilkan. Begitu nilai pemain bass dia pasti bingung. Berlima and Friends pasti ada gitu. Atau Berlima Band, beta benci banget. Berlima Band. Aduh, apa sih gitu loh. Udah bilangnya Berlima Hua pasti. Mereka kayak ngerti enggak sih MC itu kayak Berlima Hua and Friends gitu. Gak usah ada and Friends ya, nggak bisa. Jadi akhirnya beta bilang, udahlah gue pakai nama Berlima Project aja. Nama itu keterusan jadi. Nah, terus album rilis, penggemarnya ternyata banyak. Mulai manggung serius, terus timnya mulai bergonta-ganti nih. Beta ingat banget 2008 bulan Maret, mendadak Ryan, Dinut sama Niki nggak bisa main sama beta karena dia harus main sama Glenn. Mendadak bentrok jadwalnya. Pusing lah gue nyari pemain. Gue telepon lah semua teman-teman gue yang lama, which is waktu itu lagi main bantuin setelah keluar dari Glenn, bantuin Akas Monica kan. Nah ini session player beta di Akas Monica. Jonas Wang, Henry Budi Dharma, bantuin beta deh. Yaudah ayo, bantuin. Ketemu Dennis Junior yang main saxophone tuh muridnya bokap sebenarnya. Lagi baru mulai belajar. Mau nggak lo main? Main berapa lagu? Bung, ya main aja full. Wah kaget main. Akhirnya jadilah 2008 itu mulai main sama tim yang itu. Terus 2008 tuh beta nyaman banget sama tim ini karena bercandanya nyambung, lama-lama asik ya ini tim gitu. Udah kita jadiin band aja yuk. Gitu, dan orang pun udah mulai nge-refer kita sebagai BLP. Padahal beta nggak pernah bilang itu BLP dari dulu. Beta bilang Berlima Project aja. Cuma kayaknya orang Indonesia emang kalau nggak bisa kalau panjang-panjang kan. BLP gitu biar cepat. Ribet-ribet ya. Jadi mulai di track-track ini BLP gitu. Udah kita jadi nama aja deh BLP gitu. Kesepakatan itu di November 2008 di belakang panggung Jack Jazz juga, beta inget banget. Jadi kita ngobrol di belakang panggung. Udah kita jadiin band aja. Deal. Oke, mau ganti nama nggak? Nanti kita pikirin. Ya udah oke. Jadi band, udah manggung. Terus tiba-tiba dapat kontrak buat album yang Generasi Sinergi yang akhirnya kita resmi pakai nama BLP tahun 2011. Jadi awalnya gitu, selalu nggak pernah direncanakan. Dan BLP memang mengusung jazz dari awal ya. Dari awal, karena memang itu udah jadi idealismenya beta kan. Kan dari Blueberry juga kan. Iya, karena waktu itu beta udah mulai ngerasa kayak in a way ya, ini bukan bermaksud beta teman baik sama teman-teman ini, sama Malik, sama Ikute, sama Soul Vibe, Pompi, beta teman baik sama mereka gitu. Tapi beta mulai ngerasa kayak orang jadi mulai get the wrong idea about jazz nih. Oke. Gitu. Jadi kayak mereka ngomong jazz tuh Malik, ngomong jazz tuh Ekute, jazz tuh Soul Vibe, padahal enggak gitu. Lebih luas dari itu. Gimana lo tahu John Coltrane, gimana lo tahu Miles Davis? Atau as simple as orang Indonesia aja lo gimana tahu Indra Lesmana, gimana lo tahu Dewa Bujana gitu. Kalau lo cuma taunya Dewa Bujana main di gigi doang, lo nggak tahu dia punya album jazz gitu. Ya karena mereka nggak terbiasa diekspos dengan itu. Nah jadi beta nganggep Berlima Project itu sebagai sebuah kendaraan memperkenalkan jazz yang instrumental. Bisa lo nikmatin instrumental music. Makanya kita dulu kalau main BLP tuh nggak langsung vokal. Bisa 2-3 lagu tuh instrumental dulu. Penonton bingung deh. Dan gue selalu bercandain mereka, itu tadi udah 2 lagu ya. Bukan intro. Mereka intro ya. Mereka mikirnya Intronya panjang banget. Ya. Penyanyi nggak keluar gitu. Itu udah lagu, udah 2 gitu. Jadi kayak itu cara beta buat edukasi lah pada masa itu. BLP akhirnya jadi kendaraan. Selain mempromosikan album solo awalnya, akhirnya jadi sebuah band, akhirnya jadi alat mengedukasi orang. Jazz tuh kayak gini loh. Dan memang tiap tahun, tiap beta perform, beta pasti bikin sesuatu yang beda. Ini Bung Wai udah paling tahu lah dulu kalau beta manggung. Tiba-tiba apa idenya? Kita masukin unsur Brazilian yuk, sewa perkusi Brazil semua main. Apalagi tahun ini, big band yuk, pakai big band. Wah gitu. Jadi pokoknya gimana caranya itu jadi edukasi buat yang nonton. Walaupun mereka mungkin awalnya nonton berharap dengerin lagu Mati Saja doang, Saat Kau Milikku, yang galau-galau Cinta Abadi. Atau paling nggak yang ada vokalnya. Ya pokoknya ada vokalnya. Cuman beta oke, mau ke situ kan, tapi gua ajarin dulu nih musiknya. Gitu. Jadi ya simple kayak gitu aja awalnya. Takutnya malah pendengar-pendengar band-band itu malah berpikir, wah gue udah dengerin jazz kok.
Iya, nggak sih? in a way gitu, karena itu jadi berbahaya kan. Karena gini, ketika sebuah belief system udah bentuknya kayak gitu, kita ngubahnya susah banget. Dan orang tuh dulu, beta sampai ini nguping pembicaraan ini dari teman-teman beta sound engineer di Java Jazz loh, bayangin Java Jazz segede itu. Jadi dia lagi terjebak di lift sama anak-anak muda ini, masuk di lift. Lu udah nonton apa aja gitu kan? Mereka mulai ngomong, iya gue udah nonton ini nih. Yang dia sebutin yang jazz semua, Snarky Puppy, Spyro Gyra, tapi gue belum nonton yang jazz banget. Apa tuh? Nungguin kan si teman beta nih nungguin. Ya gue belum nonton Raisa, gue belum nonton Tulus sama Ran. Terus kita kayaknya terbalik deh. Itu yang jazz banget yang lo sebut pertama, Snarky Puppy sama Spyro Gyra. Bukan yang Raisa, Tulus sama Ran. Oke, no offense sama mereka. Again, gue kenal dan mereka baik, hubungan baik-baik aja. Gue gak pernah punya masalah sama mereka. Tapi mereka gak main jazz gitu, gak pure jazz. Mereka pop gitu, cuman ada unsur jazznya. Terus malah terbalik kan. Gue udah nonton Snarky Puppy sama Spyro Gyra, tapi belum nonton yang jazz nih. Apa? Raisa, Tulus, Ran. Itu kan jadi PR buat beta kan. Kayak sebagai pelaku ya. Iya. Nah terus sekali waktu lagi, ini kejadian nyata. Beta gak buat-buat. Sekali waktu beta lagi jalan lewat di Java Jazz nih. Ada satu band Indonesia lagi manggung di dalam, gede hallnya, ngantri banyak orang di dalam. Keluar satu bule marah-marah, beta nggak sebut nama bandnya. Keluar marah-marah nih bule. Wah dia F-word segala persing. This is not jazz man. Ngomel sendiri kayak monolog dia lewatin gua. Wah, kenapa? This is not jazz, crazy festival gini gue. Aduh. Malah Bukan salah festivalnya loh. Festivalnya nggak salah menurut beta. Karena gini, ya namanya festival. North Sea Jazz Festival juga datang penyanyi pop kok. Normal. Jazz festival di seluruh dunia ini udah biasa dari dulu ada penyanyi popnya. Bahkan itu yang menginspirasi akhirnya Miles Davis membentuk musik jazz rock gara-gara dia nonton Sly and the Family Stone ada di jazz festival. Yang notabene band funk. Akhirnya dia kepikiran bikin music fusion. Jadi udah biasa ada artis pop di jazz tuh udah biasa. Problemnya apa? Edukasi masyarakatnya yang nggak beres. Contoh lain nih, beta menonton pikir semua jazz festival itu isinya jazz semua. Padahal enggak. Ya. Beta nonton Richard Bona nih di Java Jazz. Richard Bona pemain bass, salah satu bass favorit beta. Pas beta masuk, ini penuh banget, sesek. Wih, gila orang Indonesia. Gue udah seneng banget orang Indonesia tahu Richard Bona, respect. Naiklah MC-nya. Oke, ladies and gentlemen, tonight give it up for Richard Bona. Yang tepuk tangan dari sekian banyak orang di ruangan cuma 30%. Habis itu pada berdiri semua pergi satu-satu. Ternyata yang mereka pengen nonton adalah Kahitna. Terus dia ngomong, itu bukan Kahitna jam berapa sih? Gitu, terus mereka keluar gitu. Wah, salah. Aduh, salah. No offense, sekali lagi Kahitna, gue gak ada masalah. Gue belajar musik dari Kahitna, cerita cinta. Cuma kalau kita bicara as a genre, edukasinya jadi kacau balau kan. Dan ngebolak-balik itu tuh bakal butuh waktu lama banget. Gitu. Bahkan mungkin kalau maksudnya no offense sama band-bandnya memang si band-band itu sendiri juga nggak pernah ngomong kalau mereka Nggak pernah jazz, ngomong, sih? mereka nggak pernah ngomong mereka Nah, jazz. pendengarnya sendiri yang mengklaim bahwa band ini jazz. Iya, nggak sih? pendengarnya sendiri yang bikin pernyataan. Iya. Wah kayaknya ini Walaupun jazz, jazz-jazz kayaknya. gitu Iya. Gak usah pusing deh, anaknya Bung Oi nih. Berapa bulan lalu tiba-tiba WhatsApp gue, dia punya ujian. Nah, Sebutkan nama dari antara sekian banyak nama ini, sebutkan penyanyi jazz yang mana, gitu kan? Nama-namanya Siapa ada di jadinya? pilihan gandanya. Afgan, Syahrini, siapa lagi ya kemarin? Isyana, siapa lagi gitu. Gue bilang ini mah dia nanya ke beta dong. dan nggak ada yang benar. Om Berry, ini yang jazz yang mana? Gue juga nggak tahu yang mana yang jazz. Gitu. Akhirnya udah Syahrini aja kali, maksudnya Syaharani kali gitu. Jadi Syahrini, Oh, iya. Syaharani kali. Kalau Syaharani jazz, Iya, Syaharani. Syaharani kali maksudnya. Ya udah aku pilih Syahrini aja. Serah lo deh Bel, namanya Abel. Serah lo aja deh Bel. Gue juga pusing. Lo nanya gue juga bingung nanya. Gue nanya artisnya juga mereka bingung kali. Kok gue masuk di kategori jazz? Ternyata pas hasilnya keluar yang benar Afgan. Wah itulah pokoknya. Itu fakta sih di Indonesia kayak gitu. Jadi memang nggak apa. Edukasinya kurang. Iya, edukasi tentang. Let's say misalnya kita bicara Afgan. Afgan tuh tahu loh lagu-lagu jazz. Iya. Beta pernah ngejam sama dia. Dia tahu lagu Moody Smooth for Love, datang ke Black Cat ngejam. Bisa. Tapi dia juga nggak pernah mengklaim dirinya sebagai penyanyi jazz, dan karyanya yang dia rilis pun nggak pernah ada yang jazz. Semuanya pop. Gitu kan. Cuman kan masyarakat yang menilainya karena dia taruh di jazz festival ini, jazz festival itu, jazz festival ini, lama-lama oh jazz nih. Gitu. Oke. As simple as that. Tapi berarti memang edukasinya ke para pendengarnya memang yang kurang sih. Jadinya pendengarnya sendiri yang akhirnya mengklaim bahwa apa yang mereka dengarkan itu jazz. Tapi kadang menurut beta juga nggak bisa kita bebankan ke para pendengar sih. Nggak bisa kita bebankan ke artisnya juga in a way gitu. Oke, memang benar artisnya harus punya harus punya keinginan buat meluruskan hal itu. Iya. Tapi mungkin mereka nggak punya waktu untuk itulah gitu. Oke. Jadi menurut beta harus ada 3 pihak sih. Which is pertama si artisnya, kedua festivalnya,
Iya dong, walaupun dia nggak salah ngundang, tapi harusnya dia bisa poles sedemikian rupa. Kayak beta kasih contoh di Purple main di North Sea Jazz Festival. Tapi yang dia tampilin di situ nggak sama kayak dia manggung di acara lainnya. Yang dia tampilin tetap lagu Smoke on the Water, tapi belakangnya ada orkestra, atau Phil Collins manggung di Montreux Jazz Festival. Tapi hari itu dia nggak mau nyanyi doang, dia main drum sambil nyanyi. Musiknya big band, lagu-lagu tetap lagu-lagu dia. I can see it coming in the Jadi air band-band pop ini pada Bikin saat swing. ada di festival jazz Dia berubah konsepnya. membawakan sesuatu yang paling tidak ada. Nah, berarti kan tadi satu artisnya, kedua si festivalnya, berbeda, ketiga Penonton. pendengarnya juga harus tanggung jawab. Karena kan problemnya orang Indonesia cuma satu, kita kan kurang literasi kan. Ya, Budaya baca itu kan bukan sesuatu yang Iya, kita suka. Bukan Di kita bangsa ini banget. tuh nggak suka baca gitu loh. Makanya hari-hari gini vlog lebih laku daripada lo jual buku. Iya. Gitu. Lo jual PDF gratis 100 halaman nggak dibaca pasti. Lo pasang videonya baru dia nonton. Oh 15 menit gua nonton deh. Oh 20 menit, 1 jam juga gua tonton. Ya budaya kita emang budaya nongkrong kan, senengnya ngobrol. Iya. Jadi nggak bisa disalahin juga in a way. Tapi maksud beta ya memang itu harus jadi satu ekosistem yang memang secara sengaja didesain seperti itu. Dulu contohnya beta festival-festival jazz, mereka selalu siapin satu ruangan tuh memang cuma baca aja tuh. Sejarah ini Indonesia Jazz, Jadi kayak museum gitu ya? Jadi kayak museumnya. JGTC Jazz Goes to Campus sebelum ngepop banget kayak sekarang UI, mereka sempat bikin kayak gitu juga. Jadi ada ruangan khusus dedicated, jadi orang datang bisa ngeliat, oh Jazz Goes to Campus pertama diadakan tahun segini, yang bikin ini, artisnya ini, jadi kan baca. Iya. Knowledge kan jadi buat mereka. Cuma dengerin musik aja, tapi dapat knowledge-nya juga. Iya, sekarang kan kayak Jazz Goes to Campus UI misalnya ya, gue ngomong ya, kalau kalian denger anak UI, gue kasih tahu, lu udah gak ngejazz lagi. Terakhir tuh 2017, habis itu sampai sekarang tuh lu pop banget. Mending ganti aja namanya UI. Gak apa-apa ya. Katakan di sini real orang. Tapi ada rencana sih, Bung, Apa? bikin wadah-wadah kayak gitu yang ada Iya, maksudnya edukasinya. Sebetulnya itu yang beta perjuangkan hampir dalam setiap apapun yang beta kerjakan. Contoh lagi tadi ngebahas soal Jazz Goes to Campus ya. Ini cerita lucu nih, Bung Oi tahu ceritanya. Tahun 2000 berapa kita bikin tribute Miles Davis 2013 ya? JGTC. Anak-anak ini kan ya, anak-anak mahasiswa ya. Jadi memang mereka harusnya tanya ke yang lebih ngerti. Tiba-tiba mereka usul ke Bung Oi. Bung Oi mau dong BLP mainin tribute to Earth, Wind and Fire ya? Tribute to Earth, Wind and Fire di Jazz Festival. Doesn't make sense, gue bilang, karena Earth, Wind and Fire doesn't play jazz gitu. Mereka R&B, mereka soul, tapi mereka nggak main jazz, funk, tapi mereka nggak main jazz gitu. Jadi gimana ya, gue kasih lo usulan deh. Gue kasih lo 4 nama, lo pilih. Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Marcus Miller, beta kasih itu. Ini beta mau tribute ke 4 orang ini doang. Tiba-tiba, oh yaudah kita pikirin dulu. Mereka kontak lagi. Boleh nggak kalau tribute to Incognito? Sama aja. Ada 2 alasan. Pertama, Incognito sampai hari ini juga masih manggung dan dia masih suka datang ke Jakarta, Indonesia. Ngapain gue bikin tribute-nya? Iya. Kedua, dia belum di situ juga levelnya dan dia sebenarnya nggak pure jazz juga. Kalau lo mau bikin jazz tribute ke icon jazz dong. Akhirnya gue yang ngotot Miles Davis tribute or not at all. Iya. Barulah mereka setuju. Ternyata sukses besar kita bikin di, ada kok videonya di YouTube full show. Sukses itu nonton sampai habis, hujan-hujanan penuh. Sebagai reward di endingnya beta kasih 2 lagu. Nih lagu BLP gue mainin buat lu. Buat kalian nih. Nih ya, lu udah stay kan? Udah belajar lagu Miles Davis kayak apa? Sekarang gue kasih lu lagu yang lu pengen denger. Wah, mereka pecah. Ya itu yang beta lakukan tiap dengan apapun yang beta kerjakan. Selalu jadikan itu sebagai kesempatan edukasi. Gitu. Itu aja sih. Kalau bicara wadah sih, untuk saat ini situasi kayak gini juga susah gampang kan, susah gampang. Jadi paling yang beta bisa bikin ya dari apa yang beta punya, kanal-kanal yang beta punya, Instagram lah, YouTube, itu menjadi sebuah sarana buat beta mengedukasi orang. Setuju. Gitu. Bung, kita ngomongin sedikit tentang Ali baru rilis Februari kemarin ya? Ya. Nona Manis. Nona Manis. Yes. Nona Manis ini berarti Ali bikin satu lagu yang berbau Maluku. Iya, apakah memang seperti itu? Iya, karena memang jadi awalnya tuh kan beta banyak bergaul dengan teman-teman di Otista nih. Oke. Anak-anak di Otista nih mereka punya satu komunitas lah ya. Kita kan tahu Otista selama ini dengan predikat yang sangat luar biasa suci dan kudusnya ya. Oh enggak ya. Tapi ada sekelompok anak-anak muda di Otista ini yang mereka pengen berubah lah. Mereka nggak mau dicap dengan stereotip yang sama bahwa anak-anak Otista tuh kayak apa yang terbentuk di masyarakat. Mereka beda gitu. Dari beta kenal sama mereka, tahulah mereka di antara mereka ini ada 2 orang anak yang rapper. Raskal nih. Raskal. Which is setelah beta cek,
Lil Rascal ini ternyata lumayan rame juga ya gitu. Beta juga baru tahu gara-gara bergaul sama mereka jadi tahu, oh gua kece gila. 1 million views di YouTube loh gitu. Terus lagunya yang Papuy, wah 1.5 million views on YouTube. Gede nih anak-anak. Dan sekarang udah gede beneran gitu, pas beta ketemu juga di SMA gitu. Dulu kecil-kecil. Pengen bikin sama mereka, awalnya simple gitu. Pengen bikin sama mereka hip hop. Karena kan memang musik, kalau dulu jazz itu influencing hip hop kan. Kalau kita lihat orang-orang musisi kayak J Dilla, kayak DJ Jesse Jeff, kayak you name it lah, semua DJ kebanyakan pasti sample dari jazz. Sekarang kan kebalikan, hip hop justru menginfluence jazz. Makanya ada orang-orang kayak Robert Glasper, ada orang kayak Roy Hargrove gitu, yang mereka memang dengerin hip hop, mereka main hip hop tapi dengan gaya jazz. Nah dengan konsep yang sama, makanya buat beta kolaborasi antara jazz sama rap, hip hop itu bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang asing, itu udah normal banget. Nah dengan ide itu, pas beta ketemu sama mereka ngobrol sama si produsernya mereka, lu bantuin gue deh bikin beatnya yang hip hop gitu, yang jangan gue yang bikin, dari lu aja. Begitu jadi beatnya, beta langsung pertama yang beta dapet kayak Nona Manis ya gitu. Karena itu kebetulan panggilan beta buat istri beta kan. Jadi dari beta pacaran sama dia tuh, kebetulan papanya dia, ini panjang ceritanya maaf ya. Kebetulan papanya dia tuh besar di Ambon. Begaul erat dengan beta pung om, almarhum kali kumahua, temen akrab. Deng Paris juga wali kota, temen kelas gitu. Jadi temen baik. Jadi Ambon tuh bukan sesuatu yang asing juga buat keluarganya istri beta, buat keluarga Dinda. Jadi dia juga tapi aslinya orang Palembang, orang Palembang Manado kalau si Dinda ya. Si papanya orang Palembang, cuman memang dia besar di Ambon, lahir di sana gitu. Jadi buat dia budaya Ambon makan papeda, makan ikan tuh hal yang biasa. Nah Dinda pun pernah nyobain, jadi dia suka banget sama Ambon. Makanya katong menikah di Ambon tuh bukan beta yang minta, dia yang pengen. Karena dia cinta Ambon segitunya. Ini sampai hari ini juga kalau di rumah. Dia cinta Ambon ya. Oh beta cinta Ambon. Belai. Ada di sini, lihat baju ini. Cinta dong. Cuma saya karena beta kan berpikirnya kalau gue yang minta nikah di Ambon kan egois banget kan. Tapi dia yang minta, ya udah karena istri yang minta kita berangkat. Nah karena dia punya segitu cintanya sama budaya Ambon, beta udah terbiasa sebut dia Nona Manis dari dulu. Akhirnya tuh bikin lagu itu, kayak melodinya kalau buat dia lucu banget ya. Beta langsung dapet dari setelah beatnya jadi Nona Manis, Nona, kira Nona Manis gitu. Jadi akhirnya udah ngobrol sama anak Rascal, udah bikin rapnya masukin logat lah dikit, ada bahasa daerahnya dikit kayak ada bahasa Inggris, pokoknya angkat culture. Tambah gue ramein lagi, gue ajak Matthew deh nyanyi. Wow, udah tambah isi Tifa deh. Pokoknya gimana caranya itu jadi satu buah komposisi yang memang mewakili apa yang menjadi latar belakang budayanya beta. Gitu aja. Gitu sih. Dari situ memang memperkenalkan juga ya, Bu. Iya. Karena itu kan menjadi beban dan tanggung jawab kita semua kan saat ini. Ambon ditetapin sebagai kota musik. Bukan hanya Indonesia loh, dunia, UNESCO yang kasih ketetapan itu. Iya. Saingan kita zaman dulu, sekarang sih mereka udah bukan, tapi dulu kan New Orleans, Rio de Janeiro, which itu kan saingannya nggak gampang gitu, dan memang itu kota-kota culture gitu. Iya. Ya berarti kan memang kitanya juga harus terbiasa membawa budaya itu ya, menjadi sesuatu yang memang umum gitu. Dulu tuh beta conference musik sama Glenn, almarhum bulan April 2018, itu kan katong dari kota, kita kan di Karpan, di tempat budaya itu kan, Taman Budaya kan, kita kan bikinnya di situ konferensinya. Abis itu kita ada acara di Tirta nih, naik mobil lah kan rame-rame mereka, karena beta biasanya beta punya motor, atau beta naik motor aja nih, naik tua gitu. Pas kesana, ketemulah Giring nih, Giring PSI di mobil. Weh, gitu. Bukan Giring Niji, bukan Giring Niji tuh. Giring PSI. Giring presiden. Giring presiden. Katong lagi berhenti. Aduh, daerah apa tuh ya? Bukan Kuda Mati ya? Lupa deh beta. Pokoknya di satu perempatan itu, pertigaan. Batu Gantong. Hah? Rehobot. Apa tuh? Batu Gantong. Iya, Batu Gantong benar. Nah itu mereka lagi jalan naik ke atas, bawa jenazah tuh. Dengan trompet-trompet biasa kan? Biasa kan? Kalau di kita kan biasa. Giring sampai terpesona ngeliat, terpesona. Dia guli-guli kan? Iya, dong. Manifest orang. Belum ada itu. Manifest. Dia keluarin handphone, dia videoin gini, terus pasti, Ber, ini biasa ya kayak gini di sini? Biasa bro, ini umum, di Ambon biasa kayak gini. Kalau meninggal diiringi musik. Gila men, dia bilang, gue kayak berasa lagi di New Orleans. Nah itu. Oke. Ya berarti kan gini, maksudnya beta mau bilang gini, kota Ambon itu memang sudah dari dulu culture kita memang musik. Budaya itu menjadi sebuah bagian besar dari menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-harinya kita gitu. Makanya nggak aneh kan kalau kita punya tempat kopi kecil kayak model Sibu-Sibu aja tiba-tiba bisa ada orang nyanyi sambil pakai, buat orang-orang Jakarta tuh aneh.
gila ya tempat kayak gini tiba-tiba ada yang nyanyi gitu, terus ini yang nyanyi penyanyi aslinya yang mana Ber gitu, nggak ada nih, dari tadi mereka cuma open mic aja, gila bagus-bagus semua suaranya gitu. Teman-teman beta gitu, jadi buat mereka tuh sesuatu yang aneh, tapi buat kita kan hal yang biasa. Nah berarti kan gini, memang kita sebetulnya sudah layak untuk menjadikan itu sebagai kota musik. Problemnya infrastrukturnya belum siap. Budaya, bukan budaya, pola hidup masyarakatnya juga kadang-kadang belum siap. Orang Ambon sendiri kalau lihat musisi datang dari Jawa aja udah minder anak-anak Ambon. Aduh anak-anak, jago nih, padahal belum, sorry ya, kadang-kadang belum tentu lebih jago dari lu kok anak Ambon. Anak Ambon bisa jauh lebih jago dari lu, dari orang-orang yang ada di Jawa ini kok. Nah cuma mental itu belum siap. Kerinduan beta tuh suatu hari nanti, kota Ambon tuh sampai gini loh. Kalau lu pengen make it in this industry, lu harus ke Ambon. Bisa nggak kayak gitu? Kan keren kalau sampai kayak gitu. Lu mau besar di industri musik Indonesia, ya lu berangkat ke Ambon. Bukan dari Ambon ke Jakarta. Kan bukan di Jakarta kota musik. Katong balikin dong pola pikirnya. Nah, dengan kerinduan seperti itu ya beta pikir kalau bukan dari beta yang mulai, siapa? Paling nggak, kalaupun misalnya nanti di depan sana nggak berhasil mimpinya, setidaknya gue udah kontribusi lah. Kalau mungkin nggak banyak. Itu aja cita-citanya. Gokil. Ya harapannya ada sih setelah Ale yang teruskan. Iya, regenerasi memang harusnya ada. Harus ada. Dan itu memang harus disengaja sih sebetulnya. Ya maksudnya kalau ketemu pikir kan dari dulu juga kan almarhum juga Bung punya cita-cita yang sama juga kan. Iya. Bung Glenn juga kan punya cita-cita yang sama. Bung Glenn punya cita-cita yang sama, Papa Beta almarhum juga punya cita-cita yang sama. Ya, yang salah satu yang paling mendorong Beta buat mengeksplor di Tifa tuh bokap almarhum. Dia selalu bilang, Ber, di Tifa tuh enak banget kalau lo bikin funk. Dia selalu bilang gitu, makanya dia ngajarin tuh dia. Iya, buat bikin funk enak banget. Kebayang gak lo dia? Tifa aja sama bass. Oh iya Pak, bener keren. Ini dari dulu. Makanya Beta pernah punya lagu di album Generasi Sinergi judulnya Kapanya. Ada Tifanya? Ada Tifanya. Jadi memang basicnya dari situ. Tahun 2011 tuh Beta bikin. Jadi yang si Nona Manis ini bukan pertama kali Ale? Bukan pertama sebetulnya. Bahkan Beta pernah bikin album Natal, lagu Little Drummer Boy, drumnya Beta ganti pakai Tifa. Karena buat Beta itu kayak, itu drumnya gue harusnya. Beta pung drum tuh kayak begitu bunyinya harusnya. Nah, itu kan cuman kita harus membiasakan itu kan. Problemnya kan nggak biasa. Gitu. Anak-anak Ambon sekarang lebih suka dengerin hip hop kan daripada masukin budaya Tifa. Walaupun memang ada juga sih hip hop yang masih MHC misalnya gitu kan. Teman-teman MHC mereka bikin memang basicnya di situ. Cuman kan kalau anak-anak yang lain mungkin ngerasa lebih keren gue kalau kan pakai hip hopnya. Gue dengerin Ludacris atau gue dengerin siapa all this hip hop hip hop acts lah gitu. Nah, sementara budaya kita tuh padahal keren banget. Setuju. Itu sih yang berbeda. Terus Bung, Beta minum ya, apa ya? minum Bung. Aus ngomong mulu. Sorry. Tipis-tipis aja, Bu. Ini berapa part kita? Kayaknya 3 part bisa nih, panjang. Oh, ngobrol sama Beta kesalahannya di sini panjang. Terakhir nih Bung, terakhir. Ale kan juga maksudnya betul saya tahu nih Ale yang bikin atau Ale hanya ada di dalamnya. Sound of Hope. Oh. Ya. Sound of Hope ini Ale yang bikin atau Beta yang bikin. Ya sebenarnya Tuhan yang bikin. Iya, Melalui Beta. Semuanya Tuhan yang bikin. Iya dong. Air, Iya makanan. Iya. manusia? Semua. Gak ada apapun elemen di dunia ini yang diciptakan manusia utuh. Semua dari Tuhan. Kayu pasti dari Tuhan. Kalau panjang. Ntar jadi kepanjangan. Jangan. Preach. Sebenarnya gini, awalnya itu cuma dari obrolan Beta sama Bung Oy sama istri Beta Dinda. Waktu kita masih pacaran 2015. Awalnya cuman bikin komunitas yuk, musisi-musisi yang tertolak di gereja. Tertolak? Iya. Maksudnya gimana tuh? Dijudge. Ah. Lu kalau dandanan musisi kan baru masuk gereja. Beta tuh dulu pernah dicap bandar gara-gara masuk gereja. Si Berry itu kan bandar, terkenal banget. Gue bandar Cimeng. Anjir. Asli di gereja gue zaman dulu ya. Si Berry Berapa tuh Bung? Jualnya dulu. Bukan Cimeng. Pahe kita. Sabu-sabu. Paket hemat. Cuman dulu Beta terkenal kayak gitu gara-gara udah asosiasinya musisi itu udah pasti drugs. Jadi buat Beta merasa gila ya gue dicap kayak gitu. Padahal pada masa itu gue belum nyobain. 2006 baru gue nyobain. 2015 baru gue berhenti ya. Gue mah jujur orangnya nggak apa-apa. Cuman 2006 gue belum nyobain tuh. 2005 belum, tapi udah dicap kayak gitu. Dulu itu kan musisi pasti dia bandar. Gitu gila. Jadi, nah Beta ngerasa banyak teman-teman yang mengalami hal kayak gitu. Once dia ke gereja karena dia tatoan atau dia pakai anting, semua langsung kayak Banyak ternyata ya. oh banyak bosku.
Kan gereja yang tanda kutip funky di Indonesia ini baru berapa tahun terakhir. Lu boleh datang SUR, kam SUR itu kan baru belakangan. Dulu kan enggak, kalau lu ke gereja pakai anting, rambut lu gondrong, tatoan, udah pasti lu dicap jelek. Nah, beta ngerasa banyak musisi yang akhirnya jadi males tertanam karena merasa tertolak tadi. Ngerasa belum cukup layak, ngerasa nggak kudus, segala macam. Akhirnya ngobrol lah sama Bung Oi sama Dinda, kita bikin yuk gitu. Awalnya Musicians for Jesus namanya. Musician For Jesus. Oke. Jadi yang datang musisi semua. Tuh beta ketemu sama siapapun yang sekarang ada di Sound of Hope itu dari situ. Kita tiap Senin dulu ketemunya di Gandara City. Awalnya memang hanya musisi. Musisi doang. Tapi kan sekarang kan sudah bukan musisi. Nah itu. Maksudnya Jadi dari pertemuan kedua, ketiga tuh masih musisi, keempat musisi. Habis itu pertemuan keempat kalau nggak salah udah ada Om Kris Manusama. Terus dia mulai ikut. rock ya. Rock Ambon. Mulai tertarik. Terus mulai banyak karena ada dia, jadi mulai banyak yang lain nih yang datang-datang. Terus kayaknya lebih dari musisi ya gitu. Akhirnya Om Kris lah yang ngasih saran. Kamu ganti aja namanya, jangan Musicians for Jesus. Kasih aja namanya Sound of Hope. Tapi ada yang masalah dengan itu. Saya masalah lah. What's in the name? Lagi pula begitu ngomong Sound of Hope tuh Bukan jauh aja lebih. yang masalah dengan selain musisi gabung. Oh enggak. Kan tujuan awalnya kan musisi. Iya, awalnya musisi. Cuma kan ternyata dia evolve jadi sesuatu yang beda, yang akhirnya mengakomodir banyak. Sekarang kita di dalam Sound of Hope tuh ada orang-orang dari art, dari desain, teman-teman dari dance, bahkan teman-teman clothing lain juga ada di situ, orang dulu stage manager, apa aja ada di situ kan, fotografer, videografer, ada semua. Jadi buat beta kayak ternyata lebih luas dari sekedar musisi, karena kalau beta cuma bicara musisi, kan nggak semua relate. Tapi berarti memang tujuannya adalah untuk orang-orang yang tertolak. Mungkin dia merasa tertolak di gereja, dia merasa dihakimi di gereja. Kita bukannya mau menawarkan, kita juga tetap keras kok, kita tetap punya basic teologi juga gitu. Beta sama Bung Wai sih lumayan keras urusan gitu-gitu. Tapi dalam artian gini, kalau lo mau berubah, ini tempatnya. Yuk datang. Lo mau berubah, lo mau lebih baik, ayo sini ikut sama kita. Tujuannya ke situ berarti sekarang. Dan memang sesuai namanya, Sound of Hope. Sound of Hope. Ketika lo hopeless di tempat lain, ya lo bisa datang ke sini. We'll show you, bukan we'll show you lah. We'll lead you to that light of hope. Siap. Jadi Oke. buat teman-teman bandar, Cengkareng, sorry, berdiri langsung kan, sorry. Oke, Bung Berry. Siap. Danke banyak-banyak sudah mampir di Sama-sama. MR. Danke, beta sudah diundang akhirnya setelah setahun ya terjadi. Maafin Katong, Terima kasih untuk jangan kurang-kurang hati ya. ngobrol-ngobrol serunya hari ini. Mungkin kedepannya juga Katong bisa sama-sama. Oh harus. akan Tunggu. kita bocorkan ya. Tunggu kami. Sama-sama berkarya. Oh, tuh. Itu. Amatir terjadi. mau bikin lagu ya. Weh. Salah. Gimana? Beta isi Ayo. beatbox sedikit ya. Ayo. Dari awal dia pengen beatbox tadi tuh. Dia dulu beatboxer. Tapi ya begitulah. Ini juga dulu basis. Gimana mau beta produce? Jangan mau hancurin. Janganlah. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. God bless.